Beliau Ibn Hajar Al-Asqalani mengatakan bahwa sebagian ahli hikmah berkata, barang siapa yang kenal, yang tahu Allah, gak akan pernah merasakan nikmat duduk dengan manusia. Karena orang yang kenal Allah hanya merasakan nikmat duduk dengan Allah, nikmat berduaan dengan Allah, nikmat ketika dekat dengan Allah. Al-unus bin nas dalalatul iflas. Orang yang merasa nikmat hatinya, tentram ketika duduk dengan manusia, itu tanda orang yang rugi, tanda orang yang tidak kenal Allah. Orang kalau kenal Allah, dia enggak betah lama-lama duduk dengan makhluk. Dia lebih menikmati duduk dengan Allah, berduaan dengan Allah. Duduk dengan Allah dengan zikrullah. Mengingat Allah. Sebagaimana dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana jalisun man dzakarani." Aku teman duduk orang yang mengingatku. Orang yang duduk dengan Allah adalah orang yang berzikir. Maka ketika kita membaca wirid, ketika kita hadir di majelis seperti ini kita sekarang jalisullah. Kita teman duduknya Allah. Maka dia merasa nikmat di majelis, merasa nikmat ketika sholat, merasa nikmat ketika membaca wirid, merasa nikmat ketika zikir kepada Allah, lebih dari kenikmatannya duduk dengan manusia. Kadang kita duduk di majelis seperti ini nggak betah. Tapi kalau duduk dengan teman kita betah. Duduk dengan teman berjam-jam nggak terasa. Tapi ketika duduk dengan Allah 10 menit terasa panjang. Maka ingat, ketika itu terjadi pada diri kita, menunjukkan kita nggak kenal Allah. Orang yang kenal Allah, niscaya dia akan merasakan nikmatnya duduk dengan Allah dan nggak betah lama-lama duduk dengan manusia. Karena itulah para ulama dahulu mereka lebih memilih uzlah, khalwah, menyendiri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Mereka kenal Allah. Mereka tahu Allah. Mereka merasakan nikmat duduk dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak kenal Allah. Kita enggak tahu Allah. Taunya cuma Allah, nyiptaan Allah, maujud, qidam, baqo, itu aja. Kenal? Belum. Ma'rifah? Nggak nyampe. Buktinya kita lebih senang duduk dengan makhluk daripada Allah. Orang yang kalau merasa nikmat duduk dengan Allah nggak bisa diusik. Nggak bisa diusik. Sebagaimana kan Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Beliau kalau sudah bangun malam, baca wirid, baca Quran, zikir sampai subuh. Mulai malam sampai subuh, gak tidur. Hanya untuk zikir kepada Allah. Sampai suatu saat, ada murid beliau yang kesian lihat beliau gak tidur malam, semalaman hanya untuk ibadah. Berkata, wahai guruku, cobalah kau kurangi sedikit ibadahmu. Yang biasanya bangun malam mulai isya sampai subuh, sekarang tidur. Jam 1 baru bangun, baru ibadah. Jangan semalaman suntuk hanya ibadah kepada Allah. Khafif ala nafsak. Kurangi, kesiyani badanmu. Kemudian beliau berkata, ya udah, insya Allah saya kurangi. Malam-malam selanjutnya saya akan tidur sejenak untuk ibadah bangun malam. Mulai dikurangi 1, 2 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari. Sampai suatu malam, Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas jalan bersama muridnya tadi itu. Dari masjid mau pulang ke rumahnya. Dilihat di jalan ada orang yang nikahkan anaknya, kemudian ngundang samar, hajir marawis. Hajir marawis, samar.
Kemudian beliau bertanya, ada apa ini? Zafaf, ada nikahan malam ini. Terus pada ngapain mereka? Mereka buat ada gambus samar, ada marawis. Masya Allah. Mulai kapan? Sekarang ini mulai habis isya ini. Sampai kapan? Wah, minimal jam 12. Minimal. Kalau mereka semakin semangat, ada yang sampai jam 2. Bahkan tetangga saya kemarin ada yang sampai subuh. Mulai habis isya sampai subuh. Langsung beliau berkata, hum farihu bidunya walam yat'ab wa ana farihtu rabbi wa ana ata'ab. Mereka bahagia dengan dunia, mereka bahagia dengan makhluk, gak capek. Dan aku bahagia dengan Allah, aku capek. Mulai besok malam, jangan ada yang melarang aku untuk bangun malam mulai habis isya. Saya malu sama Allah. Mereka yang lalai bisa satu malam suntuk, aku yang nikmat berduaan dengan Allah, gak bisa semalam suntuk. Maka dari situ beliau gak pernah meninggalkan qiyamul lail dari sholat isya. Hakata, ini orang yang kenal Allah, nikmat. Kita gak bisa bayangin, ya Allah, wirid 1 jam aja kadang udah capek. Naam, itu karena kita gak kenal Allah. Kalau kenal Allah, 1 jam ini gak terasa. Kalau lihat video, lihat film, 2 jam itu gak terasa, kita sudah 2 jam. Kalau lihat bola 2 kali 45 menit, gak terasa. Karena memang farahuna, bahagia kita, unsuna, kenikmatan kita ini dengan makhluk. Kita kenal fulan, kita kenal, akhirnya kita nikmat. Tapi, kenalkah kita kepada Allah? Kalau kita kenal kepada Allah, kita gak betah dengan manusia. Lihat bola 2 kali 45 menit, aduh, buang waktu. Lihat ini, aduh, uns birab. Tapi kalau sudah pegang tasbihnya, kalau sudah baca wirid, nikmat hatinya. Ini orang yang kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kita belum sampai ini. Berarti kita belum kenal Allah. Kenali Allah. Semakin kau kenal, semakin kau merasa nikmat duduk dengan Allah. Dan semakin berkurang rasa nikmatnya duduk dengan makhluk. Karena Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad, itu beliau kebalikan kita. Kalau duduk dengan Allah nikmat, kalau duduk dengan makhluk nggak bisa fokus, fokusnya sama Allah. Ana masyghulun bilailah an jami'il kaunil jumlah. Aku sibuk dengan Allah, aku lupa dengan semua yang ada di alam semesta. Yang aku ingat hanya Allah. Makanya kalau ada orang datangin beliau ngajakin ngomong, beliau hanya berkata sesingkat-singkatnya. Gini, gitu, gini. Kenapa Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad kok sama kita nggak banyak duduk, nggak bisa lama kita bicara? Karena huduri ma'akum takallufan. Karena hadirnya hatiku bersama kalian itu maksa. Kalau kita itu mau sholat, khusyuk dulu. Allahu Akbar, sudah hilang lagi. Kalau kita seperti itu. Kalau Imam Haddad sebaliknya, hatinya sama Allah terus. Kalau ada orang ngojak ngomong kayak kita waktu mau takbir. Sebentar. Ya apa ngomong? Kebalikan kita. Gini. Oh iya gini. Jangan panjang-panjang. Karena khusyuknya anak dengan kamu itu paksa diri. Hati selalu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena man arafallah. Ini kalau kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, makanya orang yang seperti itu disebut al-arif billah. Karena unsuhum billah, bahagia mereka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man arafa dunya lam yakun lahu fiha raghbah. Sebaliknya, kalau orang tahu nilainya dunia, nggak mungkin dia rakus dengan dunia. Nggak mungkin dia cinta dunia. Orang yang cinta dunia hanya orang yang nggak tahu dunia. Dunia ini la yusawi indallah janaha ba'udah. Dunia ini apa sih? Dunia yang menjadi bangga-banggaan manusia, menjadi tujuan hidup manusia, menjadi sebab mereka saling membunuh. Dunia itu di sisi Allah
nggak sebanding bahkan seringan sayapnya nyamuk. Apa dunia ini? Orang kalau kenal dunia nggak akan rakus dengan dunia. Berarti orang-orang yang rakus dengan dunia ini orang yang nggak kenal dunia. Apa sih dunia ini? Dunia ini, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, apa sih dunia ini? Gak ada di dunia ini yang apa sih? Yang paling mahal di dunia ini, kain paling mahal sutra. Sutra itu apa? Iler. Ludahnya hewan itu. Yang dibanggain, baju berapa juta, baju sutra itu bisa 10 juta harganya. Kalau Anda pakai baju 1, 2, kain itu, sarung sama rinda yang paling mahal 1,5 juta. Kenapa mahal? Karena dia dari sutra. Sutra itu air liur, binatang. Kata Sayyidina Ali, orang gak kenal dunia aja. Apa sih? Perempuan. Kata Sayyidina Ali, kamu cinta dengan perempuan? Iya, dunia ini kan, wanita ini tujuannya laki-laki. Kebanggaannya kalau dia bisa memikat wanita yang paling cantik. Kalau wanita yang paling cantik sudah kau pikat, apa yang menjadi tujuanmu? Kemaluannya. Kemaluannya yang menjadi tujuan itu majrodam wal baul. Tempat keluarnya darah dan kencing. Ente kejar-kejaran sama temen mau bunuh-bunuhan gara-gara rebutan perempuan. Yang ente rebut ini apanya? Kemaluannya. Keluar apa? Berlian. Tempat kencing darah. Itu ada dunia. Orang nggak tahu dunia aja yang mau saling membunuh sampai nggak nyapa saudaranya untuk urusan yang ya Allah. Kalau orang tahu dunia, mereka akan jadi zuhad. Mereka akan jadi orang-orang yang nggak rakus dengan dunia. Ada seorang zuhud, ya, di mana dia itu nggak suka dengan dunia karena tahu nilainya dunia. Jadi orang-orang yang tamak rakus sama dunia ini kan nggak tahu dunia aja. Ada seorang zahid, dia itu mendengar di satu negeri ada pengumuman, ya, ada pengumuman, ju'alah. Barang siapa yang bisa menyembuhkan penyakit raja, mau minta apa diberi. Raja ini sakit, perutnya ini sakit, nggak bisa keluar angin, alias nggak bisa ngentut. Sakit, ente bayangin. Kalau ada di antara kalian yang sakit nggak bisa ngentut, ente coba rasain, muter perut ente. Wah, tersiksa ente. Sudah nggak mungkin tidur, nggak bisa, ini nggak bisa. Ini raja nggak bisa keluar angin, muter terus. Cepat umumkan sayembara, siapa yang bisa menyembuhkan raja, minta apapun dikasih. Tapi kalau nggak bisa sembuh, langsung akan dieksekusi, dibunuh. Akhirnya orang lihat, ayo bismillah, satu demi satu, tabib, para dokter-dokter itu memberi obat. Sebelum memberi obat, ditanya dulu, kalau raja sembuh minta apa? Saya minta uang 10 miliar, siap. Kalau enggak, kepalamu dipotong. Diberi obat, dapat berapa menit ditunggu, nggak ada hasil, bunuh. Datang lagi satu. Kamu mau minta apa? Saya minta jadi menantunya raja. Siap. Kalau nggak bisa nyembuhin, bunuh. Dikasih obat, nggak sembuh, bunuh. Terakhir zahid ini. Lihat seperti itu, minta sama Allah untuk dijadikan sebab sembuhnya orang tersebut. Fa idza maridtu fa huwa yashfini. Kalau aku sakit, Allah yang ngasih kesembuhan. Minta sama Allah, terus datang. Mau menyembuhkan raja? Iya. Kalau nggak bisa, mati, siap. Apa permintaanmu? Saya minta
semua yang dimiliki raja diberikan kepada saya. Raja keluar dari kerajaan cuman pakai baju aja. Pakai celana dalam sama kaos dalam. Keluar. Oh, permintaannya paling berat. Tapi kalau nggak bisa dibunuh, bunuh saya. Raja ini ada yang mau, tapi persyaratannya saksi semua, kau dan kerajaanmu, ya, istrimu, anakmu, uangmu, semua diambil sama dokter ini. Kau keluar dari kerajaan dalam keadaan pakai celana dalam, celana kaos dalam, udah keluar. Raja bingung, mau bilang tidak, perut sakit, mau bilang iya, dunianya semua diambil, hartanya semua mau diambil. Akhirnya deal, muafik, setuju. Masuk Zahid tersebut. Kemudian dia pegang perutnya raja sambil baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Subhanallah, keluar angin. Ketika keluar angin lega raja. Kemudian apa tadi permintaannya? Semua yang kau miliki. Mules lagi rajanya. Sudah lega, sesuai dengan janji, bisa keluar angin kan? Sudah, berarti semua yang kau miliki harus diberikan kepada orang tersebut. Kata rajanya, kalau sudah itu perjanjian kita, ya sudah, saya akan keluar dari kerajaan ini dengan apa yang dia inginkan. Kemudian Zahid tadi itu setelah ngobatin dia keluar. Mau kemana? Mau keluar. Loh, bukankah tadi sudah ada kesepakatan dengan raja? Kalau kau bisa menyobati, kau memiliki semua. Dia katakan, gak jadi. Saya gak mau. Loh, ini orang gak waras. Ya. Kata rajanya, kenapa kamu gak mau? Saya barusan mikir. Apakah saya harus memiliki sesuatu yang nilainya lebih mahal dari entut yang keluar? Angin yang keluar dari perut tadi itu sama kerajaan ini mahal mana? Buktinya kamu mau ambil itu semua. Pokoknya bisa keluar angin. Maka angin lebih mahal dari kerajaan. Melihat hal tersebut, sang raja langsung mengambil pelajaran. Subhanallah. Jabatan, harta, gak ada nilainya. Sekarang baru tahu nilainya dunia. Yang tidak lebih mahal bahkan dari angin yang keluar dari perut. Nah ini orang kalau sudah arafat dunia, orang kalau sudah tahu dunia, gak ada lagi roghbah. Orang yang sibuk mikir cari dunia ini karena dia gak tahu nilainya dunia. Orang yang tamak, pagi malam mikir dunia nanti gimana ini ada apa ini? Ini menunjukkan orang yang tidak tahu dunia. Maka yang tahu, ya, hadhi, katanya Imam Haddad apa? Hadhi dunia daniyah, hawadidha kathirah. Ini dunia daniyah, rendah. Kenapa? Hawadidha kathirah. Peristiwanya terlalu banyak. Hidup di dunia ini isinya peristiwa. Belum habis peristiwa ini, datang peristiwa ini. Belum habis peristiwa ini, tidak ada di dunia yartah. Mahat yartah di dunia. Kamu nggak presiden. Apalagi presiden tambah banyak masalah. Hidup di dunia ini masalah tok. Isinya ini masalah. Hadhi dunia daniyah hawadidha kathirah. Wa aisyidha hagirah. Wa muddatha qasirah. Ya. Dan kehidupannya sangat rendah. Sangat nggak ada nilainya. Sudah gitu nilainya ataupun usianya singkat. Fala yahris 'alaiha siwa a'mal basirah. Maka orang yang rakus kepada dunia ini enggak lain dan enggak bukan orang yang mata hatinya buta. Adimul aql, enggak punya akal. Lau kana ya'qil kana afkar. Kalau dia punya akal, dia akan berpikir ngapain ngejar dunia sampai seperti ini. Dunia isinya cuma seperti ini. Dunia ini muskilah. Tidak ada orang yang lepas dari masalah di dunia ini. Masalah keluarga, masalah teman, masalah terus tiap hari.
Sudah gitu dunia nilainya cuman mudahnya cuma 60 tahun, 70 tahun, 80, 90. Mudah hagasirah. Ini dunia. Terus mudah ataupun jangka waktu yang sangat pendek ini kita pakai untuk memusuhi orang, kita pakai untuk membunuh orang, kita pakai untuk permusuhan, kita pakai untuk maksiat yang pendek seperti ini. Makanya tidaklah orang rakus kepada dunia kecuali hatinya buta dan akalnya nggak terpakai. Maka diingatkan di sini hanya orang yang tidak tahu dunia yang mengejar dunia. Ya. Terakhir, waman arafa adlallah, dan yang mengetahui keadilan Allah, nggak mungkin dia itu akan marah dengan orang yang memusuhinya. Orang yang melakukan kezaliman kepadanya. Ini kalau orang Jawa bilang, Gusti Allah mboten sari. Allah itu gak tidur. Allah itu maha adil. Semua itu diperhitungkan oleh Allah. Kalau kita tahu Allah maha adil, gak bakal dia melihat hambanya yang terzalimi. Gak akan diam terhadap orang yang menyakiti seseorang. Maka orang yang mengalami atau menghadapi masalah, dia pasti kembali kepada Allah. Allah maha adil, nanti Allah yang menunjukkan kebenaran. Adapun kalau kita ngadepin orang yang kita benci, untuk dia ridho kepada kita, membela diri kita, untuk membungkam lawan bicara kita dan lain-lain, ini berarti orang yang nggak tahu keadilan Allah. Kalau Anda yakin Allah adil, niscaya Anda akan pasrahkan kepada Allah. Allah adil. Nanti semua akan ditunjukkan pada waktunya oleh Allah. Ya. Itu yang terjadi. Para aulia wassalihin kalau beliau disakiti atau apa, sudah Allah nggak diem. Betul. Coba lihat dalam Al-Quran. Kalau Rasulullah itu disakiti, mesti Allah langsung yang menyanggah. Ada orang datang berkata apa kepada Rasulullah? Muhammad, kau itu mandul. Diam Rasulullah. Diam. Turun. Apa firman Allah? Inna a'tainakal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka wal abtar. Yang bilang kau mandul, dia yang mandul. Benar, mandul lahirnya, nggak punya anak. Setelah menghina Rasulullah. Keadilannya Allah. Coba lihat. Ya. Ketika Rasul SAW dibilang, khalas. Muhammad sekarang nggak dipedulikan dengan Tuhannya. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah nggak suka. Sudah lebih dari 17 hari Muhammad nggak turun wahyu. Ya. Muhammad dicaci, diam Rasulullah. Turun firman Allah, wadduha. Wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu enggak meninggalkanmu, Tuhanmu tidak membencimu. Langsung dijawab sama Allah. Arafa adlallah, tahu keadilannya Allah. Makanya enggak terus Nabi Muhammad mendoakan buruk buat mereka yang bilang, saya mandul, semoga kamu jadi orang mandul. Ini orang enggak tahu keadilan Allah. Tapi diam, Allah yang balas. Yang bilang kalau wahyu terputus kepada saya, semoga diazab oleh Allah. Enggak. Allah yang jawab. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Orang tahu keadilannya Allah, enggak akan benci dengan orang. Karena semua pasti. Ya. Karena ba'dus shalihin, ya, sebagian orang soleh, malah mereka itu, ya, kalau lihat orang yang melukai, seseorang, karena ba'dul aulia itu, kalau melihat ada orang yang mencacinya, melihat orang yang melukainya,
Malah didoakan karena takut. Takutnya apa? Takutnya kalau Allah subhanahu wa ta'ala yang balas. Ya. Ada aulia Allah itu, kalau ada orang mencaci dia takut, ya Allah. Anak khawatir gara-gara dia nyakiti anak ini. Nanti dia dapat balasannya dari Allah. Ya Allah jangan, ya Allah. Sampai seperti itu. Kalau kita kan enggak, kelihatan nanti semua Allah dibalas. Orang ulia enggak. Mereka sampai berharap jangan ya Allah, jangan sebab dia. Makanya kata Habib Zain bin Ibrahim bin Smith dalam Manhajus Sawi, beliau mengatakan wa min hikmah, dan daripada hikmah istitarul aulia, ditutupnya aulia para wali mastur. Kenapa wali ini kadang dimasturkan sama Allah? Sebab kalau mereka kita singgung hatinya, kata Allah, man adali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Kalau orang tahu itu walinya Allah, kemudian dimusuhi, aku kumandangkan peperangan. Tapi kalau kita menyakiti orang, itu wali Allah tapi kita nggak tahu, karena nggak tahu tersebut, kita nggak perang, nggak diperangi sama Allah. Itu dari hikmah disebut. Kenapa? Adilnya Allah Ta'ala. Maka itu semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenalkan kita kepadanya, mengenalkan kita kepada dunia, dan mengenalkan kita dengan keadilan Allah, agar insya Allah dalam kehidupan kita merasa nikmat ibadah kepada Allah, merasakan enaknya mujalasah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan merasakan zuhud dengan dunia, dan merasakan nikmatnya keadilan Allah. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin.